Dahulu kala di desa-desa masih kental dengan tempat-tempat mistis, seperti pohon besar, rumah yang lama kosong, ataupun kebun yang jarang dilewati orang. Hal itu pun membuat tempat ini semakin sunyi, karena dahulu masih belum banyak rumah. Apalagi pada waktu malam hari, yang masih minim pencahayaan, karena listrik belum banyak masuk desa. Banyaknya cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Seperti halnya sebuah pohon yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun, yang dihuni oleh makhluk halus. Dan mungkin makhluk halus itu lebih dulu tinggal di daerah itu daripada manusia. Biasanya pohon-pohon yang dihuni oleh makhluk halus adalah pohon yang besar dan mempunyai daun yang rimbun. Tempatnya pun kadang sunyi dan tenang. Seperti pohon kayu putih yang sekarang sudah jarang ada dan kebanyakan hanya untuk tanaman hias. Cerita ini berasal dari ayah saya yang lahir sekitar tahun 50-an di Kabupaten Kediri sebelah utara, tepatnya Kecamatan Kunjang, di desa yang bersebelahan dengan sungai yang bernama Kali Kontol. Cerita ini diawali dengan keinginan warga untuk membangun sebuah bangunan dan tempat yang akan digunakan untuk membangun bangunan tadi harus memotong sebuah pohon kayu putih yang cukup besar, kira-kira satu pelukan orang dewasa, bisa juga lebih, karena dari cerita yang saya dengar bentuknya memang sangat besar, sedangkan umur dari pohon tadi mungkin puluhan tahun, bisa juga lebih dari itu. Dengan bergotong royong, akhirnya dipotonglah pohon tadi. Saat dipotong dengan kapak memang bisa dan terpotong sedikit demi sedikit. Namun pada waktu akan dirobohkan, pohon ini tidak bisa roboh walaupun sudah ditarik orang banyak. Cerita ini pun tersebar dan banyak orang yang penasaran dan ingin mencoba untuk memotong pohon kayu putih tadi. Tapi hasilnya pun sama saja. Saat pohon itu akan dirobohkan, dia tetap kokoh berdiri. Hingga ada warga desa lain yang bernama Broto yang ingin mencoba memotong pohon tersebut. Segala cara pun sudah dilakukannya, tapi tetap juga tidak berhasil. Hingga dia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon tadi. Dengan musyawarah dengan beberapa warga, akhirnya mereka setuju untuk mengadakan pengajian di tempat tersebut. Setelah itu Broto meminta bantuan kiai di desa tersebut untuk mengadakan pengajian di tempat kayu itu berdiri. Pak Kiai pun setuju dan mengiyakan permintaan Broto. Dan diutuslah santri-santri Pak Kiai untuk membantu Broto mengadakan pengajian di tempat tersebut. Sampai hari yang ditentukan, diadakanlah pengajian di tempat pohon tadi dengan dibacakan surat Yasin sebanyak 40 kali. Setelah pengajian selesai, Pak Broto kembali mencoba untuk menebang pohon kayu putih tadi. Dan ajaibnya, pohon tersebut dapat dirobohkan. Pak Broto merasa puas karena berhasil merobohkan kayu putih tadi. Karena bagaimanapun juga, sudah banyak usaha yang dilakukannya. Berita itu pun tersebar hingga keluar desa. Tapi hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Setelah pohon kayu putih tadi dapat dirobohkan oleh Pak Broto, Pak Broto pun sakit. Bukan hanya Pak Broto yang sakit, hampir semua warga desa juga sakit. Akhirnya banyak yang beranggapan bahwa sakit yang diderita warga disebabkan karena memotong pohon kayu putih tadi.
Walaupun sakit yang diderita warga adalah sakit biasa, seperti demam, meriang, masuk angin, dan itu pun merata, semua warga merasakannya. Seperti wabah, tapi dalam skala kecil. Walaupun sakitnya tidak tergolong sakit parah dan sembuh dengan sendirinya. Mungkin ada dari kalian yang pernah mendengar cerita tersebut. Nama dan desa memang saya samarkan, tapi pada dasarnya isi cerita tetap sama. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada makhluk-makhluk lain yang berdampingan dengan kita. Kadang makhluk itu sudah tinggal lebih dulu dari kita di tempat tersebut. Dan kadang cerita seperti ini ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya hanya kebetulan belaka. Tergantung dari kita bagaimana menyikapinya.